Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Capstone Project 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yakni CBL mengenai jaringan komputer terapan dengan judul Analisis Komparatif dan Desain Sistem Komunikasi secara Real Time untuk Sistem CCBS, yakni Customer Care and Billing Service pada PT Live Media. Nah, di sini kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Suci Mutiarani, kemudian ada rekan saya Mahyana, Miftahur Rizki, Keis Irsal Ziul Haq, dan Ilham Krisna Mahardika Putra. Latar belakang dari permasalahan di PT Live Media mengenai CCBS ialah sistem CCBS Customer Care and Billing Service pada layanan Live Media menggunakan teknologi yang sudah usang, di mana teknologi yang digunakan ialah PHP dengan versi lama, kemudian 58 fitur dari sistem CCBS tidak digunakan. Nah, kami merekomendasikan revitalisasi sistem CCBS yang mana diusulkan penerapan teknologi komunikasi secara real time berbasis soket I/O, RabbitMQ, dan WebRTC guna menyederhanakan arsitektur, menghapus fitur redundan, dan meningkatkan kecepatan respons sistem secara signifikan. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, ada beberapa rumusan masalah yang ada pada permasalahan sistem Customer Care and Billing Service pada PT Live Media, yakni yang pertama ialah bagaimana perbandingan teknologi komunikasi secara real time untuk sistem CCBS. Kemudian, berikutnya ialah bagaimana rancangan arsitektur yang optimal untuk CCBS yang baru. Yang terakhir ialah teknologi mana yang paling cocok untuk diterapkan pada notifikasi status layanan pada sistem CCBS. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu kami ingin menganalisis kelebihan dan kekurangan dari 3 teknologi utama, yaitu Socket.io, RabbitMQ, dan WebRTC. Kemudian di sini ketiga teknologi ini sering digunakan untuk membangun sistem komunikasi secara real time, tetapi masing-masing memiliki karakteristik dan kelemahan tersendiri. Kemudian yang kedua, tujuan kedua ini adalah untuk memilih teknologi terbaik yang paling sesuai dalam membangun sistem notifikasi real time yang andal, cepat, dan efisien. Kemudian yang ketiga, kami ingin merancang arsitektur sistem CCBS yang tidak hanya ringan, tetapi juga modular dan fleksibel, sehingga mudah dikembangkan di masa depan dan mampu beradaptasi dengan berbagai skenario penggunaan. Kemudian di slide berikutnya, untuk tinjauan teknologi di sini, yang pertama yaitu di Socket.io. Ini adalah teknologi berbasis event yang bekerja dengan model client server. Kelebihannya adalah untuk memiliki latensi rendah, mendukung fallback, dan fitur auto reconnect dengan rendah. Kemudian di teknologi ini sangat cocok untuk komunikasi 2 arah secara langsung, seperti notifikasi yang real time. Kemudian di RabbitMQ, ini adalah message broker yang bekerja secara asinkronus. Terus ini juga kuat dalam hal antrian pesan dan skalabilitas, tapi kurang cocok untuk sistem real time, terutama jika digunakan untuk update langsung ke UI pengguna. Dan yang terakhir, pemilihan ini adalah dengan WebRTC. Teknologi ini lebih cocok digunakan untuk komunikasi audio dan video secara peer-to-peer. Tapi walaupun sangat mumpuni di bidangnya, WebRTC ini tidak cocok digunakan untuk arsitektur client server seperti pada sistem CCBS yang kami rancang. Kebutuhan fungsional CCBS. Yang pertama ada modul. Sistem ini mencakup beberapa modul utama seperti pelanggan, keluhan, SP kerja, invoice, layanan, dan jaringan. Nah, semuanya itu saling terintegrasi untuk mendukung proses operasional. Kemudian notifikasi, setiap perubahan status akan langsung dikirimkan secara real time, jadi pengguna bisa langsung tahu perkembangan tanpa perlu cek manual. Selanjutnya tampilan antar muka pelanggan akan otomatis terupdate tanpa perlu refresh, jadi pengalaman pengguna jadi lebih nyaman dan efisien. Selanjutnya alasan memilih Socket.io. Yang pertama itu paling cocok untuk event
best update. Nah, Socket IO memang ideal untuk sistem yang butuh pembaruan status berbasis event seperti notifikasi otomatis. Selanjutnya, implementasi ringan dan cepat. Dari sisi teknis, penggunaannya nggak berat dan bisa langsung diterapkan tanpa banyak konfigurasi. Kemudian real time sesungguhnya, berbasis dengan polling yang cek terus menerus. Socket IO langsung kirim data saat ada perubahan, jadi benar-benar real time. Kemudian fitur-fitur tambahan, ada juga fitur penting seperti auto reconnect, broadcast, buffering yang bikin komunikasi data itu jauh jadi lebih stabil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur arsitektur sistem real-time berbasis Laravel dan Socket IO. Tahapan yang ada pada alur sistem ini yaitu admin mengubah status melalui antarmuka yang mengirimkan HTTP request ke server Laravel. Kemudian server Laravel menerima request dan mengupdate data ke dalam database MySQL. Setelah data berhasil diperbarui, server akan mengirim event status update menggunakan Socket IO kepada semua klien yang terhubung. Lalu, klien browser menerima event tersebut lalu menampilkan notifikasi dan memperbarui UI secara otomatis tanpa perlu refresh secara manual. Jadi, alur ini memungkinkan pembaruan status yang real time dan efisien, cocok untuk aplikasi sistem notifikasi, validasi dokumen, atau dashboard monitoring. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan. Dalam mengembangkan sistem Customer Care and Billing System atau CCBS Live Media, integrasi fitur notifikasi real time sangat penting untuk meningkatkan efisien komunikasi antara admin dan teknisi. Setelah melakukan analisis terhadap berbagai teknologi, Socket.io dipilih sebagai teknologi yang paling sesuai untuk mendukung komunikasi real time dalam sistem ini. Socket.io dipilih karena kesesuaian arsitektur client server berbasis event yang dimilikinya, serta kemudahan implementasi untuk kebutuhan sistem CCBS yang spesifik. Teknologi ini memungkinkan pembaruan status seperti keluhan dan SPK dapat langsung diterima oleh teknisi tanpa perlu melakukan refresh halaman, memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif dan efisien. Teknologi lain seperti RabbitMQ dianggap lebih kompleks dan tidak dibutuhkan untuk tugas ini, sementara WebRTC tidak relevan karena model komunikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan sistem ini. Baik, selanjutnya untuk saran, poin pertama pengembangan fitur. Gunakan RabbitMQ jika beralih ke arsitektur microservice. Poin kedua, pemeliharaan. Monitoring performa dengan Laravel Telescope atau Sentry. Uji skalabilitas untuk antisipasi peningkatan pengguna. Poin ketiga, keamanan. Optimasi proteksi data pelanggan secara berkala. Baik, sekian kurang lebihnya dari kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.